itunya? Belum, Bu. Dapat belum? Yang lain mendengarkan atau misalnya mau menghafalkan sendiri boleh, tapi tidak berisik ya. Tidak boleh ngobrol. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang pengertian mitosis. Sebelum kami menjelaskan pengertian tentang mitosis, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya adalah Ahmad Pramudianto dari absen 1. Saya Sandi Yafi dari absen 3. Saya Dinda Syakirani dari absen 5. Saya Nadila Putri Julia dari absen 20. Dan materi yang pertama yaitu pengertian mitosis yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dinda. Oke, jadi mungkin yang teman-teman ketahui bahwa setiap individu atau setiap anak pasti memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama seperti induknya. Nah, hal ini pun sama seperti pengertian dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang memiliki kromosom yang sama seperti induknya. Nah, pembelahan mitosis ini sendiri terjadi pada sel eukariotik atau yang memiliki membran inti. Sementara kalau misalkan yang tidak memiliki membran inti atau sel prokariotik tidak terjadi pembelahan mitosis. Yuk kita mengenal lebih dalam lagi 4 fase pembelahan mitosis. Sebelumnya yang fase pertama akan dijelaskan oleh Nadila. Baik, sebelum kita lanjut ke fase mitosis yang ada 4 itu, sebelum memasuki dari keempat fase pembelahan mitosis itu bakal terjadi fase pendahuluan yang namanya interfase. Jadi kalau interfase ini adalah fase yang akan terjadi sebelum keempat tahap pembelahan mitosis terjadi. Jadi bisa dikatakan interfase ini kayak fase persiapan dulu sebelum memasuki fase selanjutnya. Nah, fase interfase ini kemudian terbagi lagi jadi 3 fase. Yang pertama itu ada subfase pertama atau G1. Nah, G1 ini akan terjadi persiapan dan juga pertumbuhan dan perkembangan dari sel. Ciri-cirinya yaitu ada perkembangan cairan sel atau sitoplasma, kemudian organel sel dan juga sintesis bahan untuk digunakan pada subfase selanjutnya yaitu subfase S atau sintesis. Nah, pada subfase S atau sintesis ini dia terjadi yang namanya replikasi atau duplikasi DNA. Dan selanjutnya ada subfase ketiga atau G3. Di sini itu merupakan fase terakhir dari interfase tersebut. Nah, selanjutnya langsung masuk ke tahap-tahapan pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase yang akan dijelaskan oleh Oke, baik. Jadi yang pertama adalah fase profase. Di mana fase profase ini adalah fase yang terlama pada pembelahan mitosis. Jadi yang pertama itu adalah terjadinya perubahan dari benang-benang tipis atau yang disebut dengan kromatin, kemudian berubah menjadi benang-benang yang lebih tebal atau kromosom dan menduplikasikan atau menggandakannya menjadi sebuah kromatin. Jadi di sini nih teman-teman yang warna kuning ini yang ada membelah 2 itu adalah kromatin. Kemudian di sini juga nukleus mulai menghilang. Lalu terbentuklah benang-benang sel spindle. Ini nih yang warna coklat ini adalah benang-benang spindle yang dihasilkan dari terbentuknya 2 sentriol yang saling berjauhan. Jadi di sini ada benang spindle, kemudian di sini adalah sentriol-sentriol yang saling berjauhan, dan di sebelah sini adalah kromatin. Itu adalah fase yang pertama, teman-teman. Lalu fase yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, teman-teman. Selanjutnya ada fase metafase. Ada fase metafase di sini masing-masing sentromer memiliki 2 kinetokor dan masing-masing kinetokor dihubungkan ke sentrosom oleh serabut kinetokor atau benang spindel yang berpatimen. Sementara itu kromatit bergerak menuju bagian tengah sel atau garis ekuator dan membentuk
keping metafase atau metafase plat. Baik, sekian dan selanjutnya akan dijelaskan Habib. Ya, selanjutnya ada fase anafase. Masing-masing kromatid memisahkan diri dari sentromer. Dan masing-masing kromosom membentuk sentromer. Dan kromosom dibawa oleh benang kinetokor menuju ke kutubnya masing-masing. Yang ini ada sentril yang berwarna kuning di ujung ini, lalu ada benang spindle, dan yang di tengah ini ada kromatid. Kromatid adalah yang membelah dua. Fase selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Selanjutnya fase terakhir dari pembelahan mitosis yaitu telofase. Nah, di telofase ini ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama itu kromosom akan menipis menjadi benang-benang menjadi kromatin. Nah, kemudian yang kedua, kromatin ini dan nukleus akan kembali bergabung, dan kemudian pada fase telofase juga akan terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua sel anak. Maka dari itu pada fase telofase ini akan membentuk dua sel anak yang mempunyai sifat yang sama dengan sel induknya. Sekian penjelasan mengenai fase telofase. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.